Strike! Sadam langsung memutar reel jenis overheadnya untuk segera menaikkan ikan ke permukaan. Ya, kurang dari 10 menit, kilauan warna merah menyala dari tubuh ikan mulai terlihat dari atas kapal. Ditandai dengan ekornya yang bercabang, jelas ekor ruby snapper lah yang berhasil takluk di tangan Sadam. Mantap! Ruby snapper mempunyai tubuh gilik memanjang dan biasa menunggu mangsa di kedalaman 100 hingga 400 meter. Ikan berwarna cantik ini bisa memiliki lebih dari 1 meter dan bobotnya bisa mencapai puluhan kilogram. Mancing Mania Strike Back, mantap! Halo Strike Back Mania dimanapun berada, perairan Labuan Bajo jelas menyimpan spot-spot fishing yang potensial. Ya halo Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Manggarai Barat, NTT. Dan battle fishing kali ini saya satu tim dengan Bang Dobi, kita dari tim Jim. Dan lawan kita kali ini ada Bang Sadam dan Bang Kelvin dari tim Elektrik. Nah ini kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikutin terus Mancing Mania Strike Back, mantap! Bukan hanya menjadi surga bagi ikan-ikan pelagis dan predator karang dangkal saja, namun laut di sebelah barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini juga habitat utama ikan-ikan penghuni laut dalam. Jangkar telah diturunkan, tandanya waktu battle telah dimulai. Selain target yang hidup di laut dalam, kuatnya arus bawah membuat kami harus jeli memilih umpan yang digunakan. Ya ini kita baru sampai spot, ini udah ada yang turun, tim sebelah udah turun nih. Nanti saya coba pakai jig 150 katanya, nggak sampai dasar, jadi harus pakai jig yang berat. Jadi cuma kedalaman 100-an tapi arusnya deras banget. Jadi saya mau ganti jig yang 450 gram nih. Setelah yakin dengan metal jig yang saya gunakan, umpan langsung diturunkan ke dasar berharap ada yang menyambar. Belum sempat umpan saya menyentuh dasar, sebuah sambaran saya rasakan. Yep, strike! Wait, strike! Wait, strike! Saya pun langsung bersemangat untuk terus memutar reel dan menggulung tali pancing. Suara deritan reel spinning pertanda ikan terus melakukan perlawanan. Ini arusnya di bawah deras banget. Arus yang deras makin menyulitkan saya untuk menaklukkan perlawanan ikan. Ya, ini dihajar di tengah tadi. Oke, depan. Dilawan terus, bentar. Saya mau pindah ke depan ini. Mengikuti instruksi kapten kapal, saya pun berpindah posisi ke area yang lebih terbuka, yaitu moncong kapal. Wih, itu dia, itu color. Pelan namun pasti, akhirnya kilauan badan ikan berhasil saya giring muncul ke permukaan. Seekor ikan tongkol akhirnya berhasil landed ke atas kapal. Mantap! Kan cuma lewat itu. Iya nih. Nggak lewat aja. Memang saya mainnya belum sampai dasar udah saya kocok. Ternyata emang ikan tengah, ikan tongkol yang hajar. Ikan tongkol adalah golongan ikan tuna kecil dengan ciri badan memanjang, tidak bersisik, dengan tekstur sirip punggung yang keras. Walau hanya ikan tongkol, tapi tetap keberhasilan saya kali ini bisa berkontribusi untuk tim fitness. Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih di spot yang sama, Dobi kembali mencoba peruntungannya dengan menggunakan rangkaian umpan dasaran. Benar saja, tangan amis Dobi akhirnya bertuah Strike Back Mania. Strike! Oke, ya, strike! Ya! Main tenang aja mas bro, jangan sampai ikannya lepas dan pulang ke rumahnya. Strike lagi!
seekor kurisi berukuran table size akhirnya berhasil landed ke atas kapal. Keluarga ikan snapper satu ini banyak ditemui di wilayah perairan hangat dengan kedalaman air mulai dari 20 hingga 200 meter lebih. Mancing mania strike back, mantap! Kemampuan bertahan dan berjibaku melawan penghuni laut dalam di perairan Labuan Bajo menjadi bukti bahwa rekan setim saya ini bukan angler sembarangan strike back mania. Badannya yang kekar dan atletis merupakan wujud profesinya sebagai personal trainer alias PT di salah satu pusat latihan kebugaran. Memberi arahan dan instruksi dalam menggunakan alat fitness menjadi poin utama tugasnya sebagai personal trainer. Akankah otot kekar Dobby mampu mengantarkannya mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back? Jadi, ikuti terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Walau gagal berturut-turut menaikkan ikan, ternyata tidak menurunkan semangat dan antusiasme Dobby. Konstan mengayunkan joran dan memutar reel spinningnya, ujung jorannya kembali melengkung. Strike! Masih. Beneran, yang kan dibegal lagi nih. Penampilannya yang nyentrik dengan otot bicepnya membuat sambaran ikan kali ini selesai hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Perlahan bayangan ikan bertumbuh merah berkilau mulai nampak ke permukaan. Ekornya yang bercabang meyakinkan bahwa ikan kurisi berhasil didapat oleh Dobby. Mantap! Akhirnya. Lumayan nih. Lumayan lah. Kurisi bangsa 2-3 kilo lah ini ya Bang ya. Setidaknya lah. Walaupun yang tadi yang seberat monster-monster itu nggak dapat, setidaknya inilah. Nah, kita bawa Iya. Pengobat rindu, cium dulu. Sebagai pemangsa oportunis di perairan Karang Indo-Pasifik, ikan kurisi atau angoli ini kerap ditemukan hidup secara berkelompok dekat karang dasar. Keberhasilan Dobby jelas jadi penambah poin untuk tim fitness. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Sadam dari tim elektrik semakin paling getol untuk menurunkan umpan metal jig. Strike! Aduh, strike. Udah sebelahan lagi, bikin panas aja. Jangan pelan aja nih. Menurunkan umpan di kedalaman air lebih dari 200 meter, Sadam harus berusaha lebih untuk bisa menaikkan ikan yang menyambar umpannya. Jangan putus. Menggunakan tali berukuran kecil, sepertinya Sadam tidak mau ambil resiko. Perlawanan ikan diladeninya dengan penuh kesabaran. TP2 ini. Ya. Makanya saya main aman saja ini. Perlahan, bayangan ikan mulai nampak ke permukaan. Tanda pertarungan telah dimenangkan oleh Sadam. Woi, barakota. Aduh. Wow, inilah salah satu ikan penghuni laut dalam, barakota. Salah satu ciri utama ikan-ikan penghuni laut dalam terlihat dari matanya yang besar dan menyala. Ikan barakota atau Tiersites atun memiliki ciri tubuh pipi memanjang dengan duri-duri tajam pada sirip dorsal atasnya. Ini yang dari tadi begal ini. Putus-putus. Tali PE udah pada putus di spot ini. Dan ini lihat size-nya lumayan nih, size ikan barakota. Kita mau cari lagi monster-monster di spot ini. Jadi ikuti terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Waktu terus berputar dan tanpa terasa, matahari sudah tepat di atas kepala kami. Saya bersama seluruh peserta yang kebetulan berada di satu kapal sepakat untuk merapat ke daratan. Oke, Strike Mania, ini kita lagi nepi dulu. Kita mau istirahat makan siang, kita mau bakar ikan hasil tangkapan.
Sambil yang lainnya mempersiapkan peralatan dan bahan masakan, izinkan saya untuk membedah salah satu ikan yang sudah didapat dalam battle kali ini. Serebek mania, ini ikan barakota yang kita dapat. Ini termasuk size-nya lumayan gede, ya 5 kiloan, 5-6 kilo nih. Ini yang terkenal dengan ikan begal, karena dia suka gigit PE sama leader sampai putus. Ini bisa lihat giginya. Ini kondisi dia udah mati aja saya takut pegang giginya, karena tajam banget nih. Ini kita lihat nih, si barakota ini matanya besar. Itu termasuk ikan predator yang ngandalin penglihatan nih dalam berburu. Itu makanya matanya besar. Itu juga kenapa dia tertarik sama warna PE sama warna leader kita yang mengkilap kalau di dalam air. Terlihat mangsa ditelan bulat-bulat seperti ini karena bentuknya masih utuh. Meskipun terkenal sebagai ikan nokturnal, namun barakota juga tak sungkan menyergap mangsa di siang hari. Penuh, lambungnya penuh banget sama cumi. Artinya dia makannya tercukupi. Saya segini barakota nih udah dewasa kelamin nih. Ini dia kelaminnya jantan. Ini kita bisa lihat dari gonatnya warna putih. Ukuran yang panjang menjadikan ikan ini bisa berenang dengan cepat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya gelembung renang. Nah ini gelembung renangnya si barakota ini, dia ukurannya hitungan cukup besar nih untuk ukuran badan dia gini, dan memang memanjang. Itu memungkinkan si barakota ini dia berenang dan berburu dengan sangat efektif, efisien. Dia bisa berenang dengan cepat tapi pakai energi yang kecil karena dibantu sama gelembung renang yang besar gitu. Nah ini ikan barakotanya udah selesai kita bedah. Sekarang kita mau cobain nih dagingnya apa bener. Ini enak. Ikan barakotanya sudah selesai dibedah. Sekalian saja kami potong-potong untuk langsung dipanggang. Selagi daging ikannya dipanggang, saya bersama Dobi menyiapkan sambal dabu-dabu untuk melengkapi sajian kali ini. Ada irisan tomat, timun, cabai, hingga perasan jeruk. Ikan bakar yang sudah setengah matang lanjut diolesi dengan bumbu rempah untuk memperkaya cita rasanya. Daging ikan yang sudah mulai berubah warna menjadi kecoklatan tandanya sudah matang. Sambal dabu-dabu juga sudah siap. Saatnya kami menyantap hidangan makan siang sederhana ala Mancing Mania Strike Back. Mantap! Nah ini nih ikan barakota. Dia emang walaupun tampangnya serem nih bang, emang dagingnya enak banget ya. Lembut. Iya, lembut banget. Cocok banget sama sambal dabu-dabunya. Satu lagi tarikannya mantap juga. Iya, betul. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Setelah beristirahat mengisi perut, semua peserta kembali bersemangat untuk memainkan pirantinya. Beralih ke teknik dasaran, umpan hidup yang saya turunkan berhasil menggoda ikan di dasar laut. Strike! Dari kedalaman kurang lebih 100 meter, saya terus berusaha menaikkan ikan ke permukaan. Saya cukup yakin pertarungan kali ini akan menjadi milik saya. Ikan yang lepas, ikannya Bang Sadam ini. Kurang dari 5 menit, akhirnya seekor kerapu sunu dengan warna merah terang berhasil saya konversi menjadi poin tambahan untuk tim fitness. Sebagai ikan demersal, kerapu termasuk ikan yang berumur panjang karena bisa hidup sampai 50 tahun di habitat aslinya. Ikan ini juga dijuluki sebagai ikan sultan karena terkenal memiliki rasa daging yang enak, bertekstur lembut, sehingga harganya pun juga fantastis. Lumayan naik nih, kerapu sunu size 1 kilo. Ini
Ini deko dia, lihat matanya keluar. Jadi tadi udah di kedalaman 50 udah nggak ada perlawanan dia. Cantik warnanya nih, totol biru. Ini giginya serem juga nih. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Cuaca dan angin yang kurang bersahabat membuat kapal kami harus bertahan di selat seperti ini. Arus yang cukup kuat ditambah air yang tidak terlalu dalam cukup membuat saya yakin bisa mendapat sambaran. Dan strike! Pergerakan ikan yang cukup liar meyakinkan saya bahwa seekor ikan pelagislah yang sedang saya hadapi. Ada. Hampir saja saya terkecoh oleh sambaran kali ini. Merasakan tenaga ikan masih ada, saya langsung memutar reel dengan cepat dan mencegah tali pancing kendor. Benar saja dugaan saya, seekor ikan tongkol akhirnya berhasil saya bawa ke atas kapal. Landed lagi. Tongkol saya sarapan ini. Lumayan lah. Saya sarapan, Bang. Buat sarapan ya. Mancing mana strike back, mantap. Selisih margin poin antara tim fitness dengan tim teknisi pun kembali bertambah. Strike Back Mania, segala aktivitas jual beli hasil laut di Labuan Bajo berawal dari sini, tempat pelelangan ikan. Berbagai jenis ikan didatangkan dari berbagai penjuru perairan Labuan Bajo. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya ada di tempat pelelangan ikan Labuan Bajo. Dan di sini pusatnya nelayan-nelayan Labuan Bajo dan sekitarnya ngumpulin ikan. Ini di belakang saya baru aja nelayan tuna mendarat. Tuh kita lihat, dan ini transaksinya ikan tuna langsung dari kapal, langsung ada pembelinya. Lumayan hasilnya, tadi udah turunin beberapa box. Salah satu jenis ikan yang menjadi incaran di TPI Labuan Bajo adalah dari jenis yellowfin tuna alias tuna sirip kuning. Daging tuna jenis ini banyak diolah menjadi makanan khas setempat pastinya. Ya, Strike Back Mania, ini kalau ke Labuan Bajo rasanya nggak lengkap kalau kita nggak nyobain makanan dan cemilan khasnya nih. Nah, ini depan saya ada kompiang. Ini makanan khasnya, cemilan khasnya orang Manggarai. Salah satu yang mencolok dari roti kompiang adalah butiran wijen atau longa dalam bahasa lokalnya. Itu sebabnya masyarakat lokal menyebutnya sebagai kompiang longa. Menyantap kompiang memang paling pas ditemani dengan kopi seperti ini nih. Nah, ini kalau tadi yang original, yang ini ada varian lain nih. Nah, ini isinya daging tuna. Nah, walaupun ini snack tradisional, ternyata setelah dimodif dan diisi varian-varian gini, ternyata cocok juga nih. Cocok ini buat sarapan atau bekal mancing. Rasa kompiang isi tuna ini membuat saya penasaran. Seperti apa di balik proses pembuatannya? Potongan daging langsung diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis. Selanjutnya, bilas potongan daging tunanya, lalu kukus hingga matang dan teksturnya menjadi lebih kenyal. Nah, ini dia isiannya kompiang, daging tuna yang udah dimasak. Bumbunya apa aja, Kak, ini tadi? Rahasia. Rahasia bumbunya. Enak nih, gurih. Dan ini yang ada daun-daun apa nih, Kak? Itu daun jeruk. Ada daun jeruknya, makanya mungkin itu yang bikin nggak amis juga, jadi banyak rempah-rempahnya di sini. Isian daging tuna sudah siap. Sekarang waktunya mencoba langsung proses pembuatan adonan kompiangnya. Kalau ini kita mulai dari timbang tepungnya. Sekarang tinggal diaduk sih, Kak, di sini. Kayak roti ya sebenarnya ini. Ya. Nggak pakai telur ya ini. Nggak pakai telur, nggak pakai susu. Iya. Jadi ini kompiang ini termasuk makanan vegan. Makanya tadi di toko juga banyak bule yang seneng. Benar. Karena bule-bule banyak yang vegan dia.
Bahan dasar seperti tepung gandum dicampur gula pasir, lalu diaduk sampai tercampur rata dengan tambahan air. Tambahkan mentega, lalu aduk secara otomatis sampai adonan menjadi kalis. Selanjutnya, adon secara manual dan potong-potong dengan mesin agar ukurannya terbagi merata. Diamkan adonan sampai mengembang, selanjutnya bentuk adonan dan beri irisan daging tuna. Jangan lupa taburkan wijen sebagai ciri khas kompiang yang tidak boleh dilewatkan. Selain menghadirkan teksturnya, biji wijen akan memberikan aroma khas yang harum. Ini kompiang yang tadi udah kita isi dan di proofing lagi, dikembangin lagi. Ini sekarang kita mau siap di oven. Terakhir, masukkan adonan kompiang tunanya ke oven sampai matang sempurna. Ini dia hasil panggangan kompiangnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Mantap! Untuk menjaga kehigienisannya, bungkus kue khas Manggarai ini sebelum dijual ke konsumen. Nah ini dia kompiang khas Labuan Bajo. Jadi ada berbagai varian rasa. Ada yang ori, coklat, keju, dan ada yang daging-dagingan. Ada tuna, ada beef, gitu ya Kak ya? Iya. Nah, jadi ini kompiang ini cocok buat jadi oleh-oleh khas dari Labuan Bajo. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Battle fishing di Labuan Bajo telah berakhir. Sepertinya Strike Back Mania sudah bisa memastikan tim mana yang berhak mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back. Ya. Oke Bang Lopi, selamat. Kita menang tim Jim. Kita menang. Selamat untuk tim Jim Fitness yang berhasil memenangkan trofi Mancing Mania Strike Back dalam ajang battle fishing di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, meskipun battle fishing sudah usai, namun hari masih panjang dan info dari masyarakat saat ini di sekitar dermaga sedang banyak cumi-cumi bermain. Sebuah kesempatan yang gak boleh terlewatkan nih. Ya, hitung-hitung buat cooling down, sekalian cari tambahan lauk buat dimakan bareng-bareng. Spot kali ini bertempat di sepanjang dermaga. Memancing di dermaga umum seperti ini membuat warga sekitar yang bermain-main penasaran dengan aksi kami memancing cumi. Air yang jernih memang memudahkan kami untuk melihat adanya sambaran. Di lemparan pertama, ternyata Kevin berhasil mendapat sambaran cumi. Strike! Strike Back Mania, ternyata hewan lunak bertentakel ini sudah ada di laut sejak zaman prasejarah loh. Mancing Mania Strike Back mantap! Setelah mengalami evolusi selama ribuan tahun, bentuk dan karakternya pun berubah seperti yang kita lihat saat ini. Sepertinya tim elektrik kali ini ingin memamerkan kekompakannya. Setelah Kevin berhasil mendaratkan cuminya, kini giliran Sadam yang telaten menghadapi tarikan sang target. Kesabaran Sadam pun berbuah manis dan berhasil menambah poin untuk tim elektrik. Mancing Mania Strike Back, mantap! Suasana battle cumi kian memanas. Saya harus tetap sabar dan fokus menaikkan umpan Egy. Akhirnya Dewi Fortuna berpihak kepada saya. Strike. Mulai pada makan. Wow, akhirnya saya berhasil mendapat cumi pancingan pertama. Dalam sebuah jurnal penelitian, hewan tanpa tulang belakang ini merupakan perenang cepat di lautan. Dia bisa melesat dengan kecepatan 40 km per jam di air demi menghindari predator yang hendak memangsanya. Kita nyobain pindah spot baru, dan di sini emang kayaknya lebih bagus. Di sini banyak lamun atau rumput lautnya, dan itu merupakan habitatnya si cumi. Memancing cumi memang tidak semudah yang dibayangkan. Memainkan umpan Egy untuk menarik perhatian cumi jelas butuh poin kesabaran. Dan hit strike. Untuk bisa menaikkan cumi, memang cukup tricky Strike Back Mania. Kita tidak boleh terlalu cepat menariknya, tapi juga tidak boleh membiarkan tali pancing kendor.
Akhirnya seekor cumi-cumi berhasil saya paksa pindah ke daratan. Weh, lumayan nih. Sekitar 4 on, 3 on, 4 on nih. Ya, ses. Hitungannya gede nih buat cumi sini nih. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Dobby ternyata juga tidak mau ketinggalan menunjukkan aksinya. Oke, strike. Oke. Wow, ukuran cumi yang terpancing oleh Dobby menjadi ukuran paling jumbo dalam battle cumi kali ini. Satu lagi, Dam, kurang lagi, Dam. Ini baru namanya cumi nih, Dam. Strike Back Mania, di balik ukuran tubuhnya yang kecil, ternyata cumi-cumi merupakan salah satu hewan tercerdas di lautan. Sistem sarafnya yang kompleks membuatnya bisa beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan dan mampu belajar menghadapi berbagai situasi di habitatnya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya udah sama Chef Luis. Nah, ini sekarang kita mau masak cumi hasil tangkapan tadi nih, Chef. Mau dibikin apa ini, Chef? Ini mau dibikinin cumi spesial yang di dalamnya ada seafood. Cumi spesial, jadi cuminya diisi seafood. Tugas mengiris daun bawang biar menjadi bagian saya. Sementara Chef Luis menyiapkan isiannya. Iris daging ikan dan udang menjadi potongan kecil dan tambahkan juga irisan daging cumi. Bagian tumis-menumis bumbu biar ditangani sama anginnya saja ya. Chef Luis sudah lagi bikin isiannya ya? Isiannya. Ntar isiannya seafood-seafoodnya ini bakal kita masukin ke dalam cuminya ini. Ntar di pan fry lagi? Di pan lagi. Tidak lupa tambahkan potongan daun bawang untuk penguat rasa dan aroma pada isian seafoodnya. Isian seafood sudah matang. Lanjut masukkan ke potongan badan cumi yang telah diiris-iris. Nah, ini udah kita isi, udah kita kunci pakai tusuk gigi dan sekarang mau di pan fry ya, Dok? Ya. Apa? Masak cuminya dengan sedikit minyak dan tambahkan bumbu kuningnya. Tambahan brokoli juga bakal menemani sajian cumi spesial kali ini. Sepertinya kulit cumi sudah mulai matang nih, Strike Back Mania. Angkat dan belah perlahan, cumi isi seafood spesial ala Mancing Mania Strike Back siap untuk disantap. Mantap! Sajian cumi memang menjadi salah satu makanan favorit para pencinta seafood. Salah satu nutrisi yang terkandung dalam daging cumi adalah kalium yang baik untuk menjaga kesehatan otot dan syaraf. Cocok banget buat para angler yang habis adu betot melawan tenaga ikan seperti kami. Jadi ini isinya campuran seafood nih, Bang. Jadi ada udangnya, ikan sama cumi. Oh, ya. Jadi cumi isi cumi juga. Nah, jadi pas dimakan ini teksturnya sama rasanya macam-macam. Udang sama ikan teksturnya udah lain. Ada lagi isinya cumi. Jadi pas dimakan dikunyah macam-macam. Teksturnya macam-macam dan rasanya kaya banget rempah-rempahnya nih. Mantap kan, Bang? Bang Dobby, udah yang kalah udah kita masakin. Udah dikasih yang enak-enak. Enak. Sekarang waktunya ini. Karena yang menang tim Jim, hukumannya harus berhubungan dengan Jim ya. Fisik. Siap, kami terima kekalahan. Diapain, Bang? Ini. Manisan Set Labuan Bajo menjadi penutup perjumpaan kita kali ini nih, Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap!